Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 25 atau video ke-25. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam mengatasi masalah pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1, ya. Sebuah perahu arahnya ke timur laut. Nah, berarti kalau diambil ke sana, ya, timur laut, ya, untuk melewati sungai yang arah arusnya ke timur, yang ke sana arusnya. Setelah perahu bergerak 2 jam, perahu telah menempuh jarak 20 km dengan arah 37 derajat ke arah timur dari utara, ya. Tentukan kecepatan perahu relatif terhadap sungai, ya, dan kecepatan sungai. Sungai memiliki lebar 100 meter. Kita lihat pergerakan perahunya. Nah, ini adalah diambil arah timur, yang ke sana adalah arah utara. Maka perahu sebenarnya ke arah timur, berangkat dari timur laut, ya, membentuk sudut, ya, terhadap sumbu. Karena ke timur laut berarti pada sumbu Y sudutnya 37 derajat, ya. Maka di sini menghasilkan sin pada arah timur, pada arah sumbu Y menghasilkan cos. Maka ada VPT, ya. Kecepatan perahu terhadap tanah adalah sin 37 derajat, ini menjadi cos 37 derajat. Kemudian perahu terhadap air sungai, ya. Maka dengan demikian sebenarnya akan membelah arusnya, maka yang ke arah utara adalah VPA sin 45, ya. Maka dengan demikian perahu sebenarnya ingin mengarah ke arah utara sehingga bisa tegak lurus, kan itu. Maka dengan demikian ada VPA cos theta, ada VPA sin theta. Kemudian, ya, perahu terhadap air sungai ada searah dengan kecepatan air sungai terhadap tanah. Maka ini nanti kita jumlahkan, ya. Maka dengan demikian gunakan arah sumbu X pada arah timur, sumbu Y ke arah utara. Maka T sama dengan 2 jam. Jarak yang ditempuh oleh perahu adalah 2 km dengan sudutnya 37 derajat, ya. Kemudian VPA-nya berapa, ya. Jadi kecepatan perahu relatif terhadap air sungai, ya. Pada waktu lebar sungainya adalah 100 meter. Jadi kecepatan perahu relatif terhadap tanah yang ini, ya. Ya, ini bagian sini, ya. Maka dengan demikian diperoleh dari VPT itu sama dengan lebar sungai, ya, yang ditempuh oleh perahu dibagi dengan waktunya, maka 20 km dibagi dengan 2 jam. Maka kecepatan perahu relatif terhadap tanah adalah 10 km per jam. Jadi yang ini, ya, adalah 20 km per jam. Maka dengan demikian VPT, ya, adalah kecepatan perahu relatif terhadap tanah, ada searah sumbu X ke arah timur, ada searah sumbu Y ke arah utara. Maka kita lanjutkan, ya. Jadi ini, ya, kecepatan perahunya terhadap tanah sudah ada, ya. Maka dengan demikian kecepatan perahu diperoleh dengan persamaan yang ini, ya. VPT terhadap sumbu X, ya, VPT terhadap sumbu Y, maka VPT sama dengan VPT sin 37I yang ini.
Berarti vektor satuannya adalah searah sumbu X. Vektor J adalah searah sumbu Y, maka VPT cos 37 ya. Maka persamaannya VPT sin 37I ditambah dengan VPT cos 37J. Maka dengan demikian 10 dikalikan 0,6 I ditambah 10 dikalikan 0,6J 0,8J, maka VPT sama dengan 6I ditambah dengan 8J. Ini adalah vektor kecepatan perahu terhadap tanah, besarnya ya. Vektornya adalah 6I ditambah 8J. VPA, sekarang ini VPA ya. VPA adalah kecepatan perahu relatif terhadap air ya. Maka yang ini yang kita inginkan ya. Yang diambil arah sumbu X-nya ya. Maka dengan demikian VAT adalah kecepatan air terhadap tanah atau air sungai terhadap tanah. Maka dengan demikian VPA adalah mengarah pada sumbu X, ini juga mengarah pada sumbu X. Maka dengan demikian VPA ya dan VAT ya itu merupakan besaran vektor searah dengan sumbu X. Artinya vektor satuannya adalah I. Maka VPA sama dengan VPA dikalikan dengan I. Yang ini ya. Bentuk di sini ya. Searah sumbu X. Nah, ini searah sumbu X. Maka dengan demikian ya, sekarang kita lihat sungai terhadap tanah. Ini. Sungai terhadap tanah itu lebarnya kan 100 meter tegak lurus ini ya. Adalah sungainya terhadap tanah ya. Maka dengan demikian V atau kecepatan sungai terhadap tanah merupakan kecepatan sungai relatif terhadap tanah yang dikenakan perahu. Nah, ini seharusnya ke sana perahunya ya. Maka dengan demikian membentuk sudut ya. Theta adalah 45 derajat pada VPA. Jadi menempel di sini langsung. Maka dengan demikian V sungai terhadap tanah ini bertanda negatif, yang ke sana bertanda positif. Maka negatif ST sin 45I ditambah dengan VST cos 45J. Maka dengan demikian ya, sudut 45 sinnya adalah sama ya. Setengah akar 2 ini juga setengah akar 2. Maka dengan demikian ya, VST-nya itu sama dengan negatif setengah akar 2 ST dikalikan vektor satuan I ditambah dengan setengah akar 2 ST dikalikan dengan vektor satuan J. Maka dengan demikian hubungan kecepatan perahu ya, VPT ya, lihat sini ya. VPT yang ini. VPT adalah sama dengan VPA ditambah VAT ya ini. VPA, VVT sama dengan VPA ditambah VAT ya ini. Maka dengan demikian VPA-nya adalah yang ada pada unsur X. Maka VPT sama dengan VPAI ya, yang ini. VPAI ditambah dengan siapa? Dengan arah sumbu utaranya yaitu VST-nya ya. Berarti ini searah dengan sumbu Y. Maka dengan demikian inilah persamaan yang diinginkan ya. Paham ya? Jadi VPT sama dengan VPAI, ini adalah unsur X, yang ke sana adalah unsur Y-nya yang disebut dengan VST-nya. Maka dengan demikian ya, kita kumpulkan persamaannya. VPT sama dengan 6I ditambah 8J. VST sama dengan negatif setengah akar 2 VST dikalikan I ditambah dengan setengah akar 2 VST dikalikan dengan J. Hubungannya tadi VPT sama dengan VPA ditambah dengan VAT. VPT sama dengan VPAI ditambah dengan ST ya. Jadi dari sini dia pindah ke sini menjadi VPAI ditambah dengan ST. Maka dengan demikian ya, VPT sama dengan VPA ditambah VAT, ini persamaannya 8I ditambah 8J ya. Maka hubungan yang lain di sini ya,
bahwa VPT sama dengan VPAI. Ini adalah ST-nya, ya. Maka dengan demikian, dari dua jalur yang diperoleh ini adalah sama atau berbanding lurus. Jadi 86I ditambah 8C sama dengan VPAI ditambah dengan negatif setengah akar 2 VSTI ditambah setengah akar 2 dari VST dikalikan dengan C. Maka dengan demikian persamaannya dikumpulkan I dengan I, ya, C dengan C. Maka ya, ini dikumpulkan dengan ini menjadi negatif, maka ini menjadi positif, ya. Berarti 6I ditambah setengah akar 2 VSTI, ya, dikurangi dengan VPAI, ya. Ini sudah berubah tanda dari positif menjadi negatif, ya, sama dengan ini tetap ini dipindah ke ruas ini menjadi negatif 8C. Maka dengan demikian kita kuadratkan, ya, sama dengan 0 kita kuadratkan, maka dengan demikian hasilnya ini kalau dikuadratkan silakan, ini buktinya bahwa VPA kuadrat sama dikurangi, ya, perkalian dari 12 ditambah akar 2 VST dikalikan PA, ya, ditambah dengan 14 akar 2 VST dikurangi 28 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, ya. Maka dengan demikian kita lihat faktornya. Metodenya adalah hasil akar-akar dari persamaan kuadrat, maka A-nya 1, B-nya negatif perkalian dari 12 ditambah akar 2 VST. C-nya adalah 14 akar 2 VST dikurangi 28. Rumus ABC, ya, bahwa, ya, T12 sama dengan negatif B plus minus, ya, plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A, maka ini hasilnya setelah dimasukkan, ya. Maka 12, ya, karena ini min antara negatif kali negatif positif, maka 12 ditambah akar 2 VST plus minus akar dari B dikuadratkan, ini masih dikuadratkan faktornya, ya, dikurangi dengan 4 kali 1, A-nya 1, ya, kemudian C-nya adalah 14, ya, 14 akar 2 VST dikurangi 28 dibagi 2 dikalikan 1, ya. Maka dengan demikian, ya, ini dikuadratkan semua yang di sini, ini juga dikalikan, maka menemukan ini setelah diuraikan kuadratnya menjadi 144 ditambah 24, ya, akar 2 VST ditambah, ya, 2 VST dikuadratkan. Ini dikalikan menghasilkan 56 akar 2 VST ditambah ini negatif maka ditambah 112 dibagi dengan 2, ya. Maka dengan demikian pada VPA, ya, kecepatan perahu terhadap air sungai masih ada faktor kecepatan sungai terhadap tanahnya. Maka dengan demikian kita lanjutkan, ya. Jadi persamaannya setelah itu dikalikan tadi ketemunya adalah 12 ditambah akar 2 VST plus minus 2 VST dikuadratkan dikurangi 32 akar 2 VST ditambah 256 dibagi dengan 2. Di dalam akar ini juga persamaan kuadrat, maka harus dicari nilai VST dari persamaan ini. 2 VST kuadrat dikurangi 32 akar 2 VST ditambah 256. Maka diperoleh dengan cara yang sama dari persamaan ini, persamaan akar-akar persamaan kuadratnya, maka ini adalah negatif B, maka menjadi positif, ya. Kita lihat dari sini. 32 akar 2 plus minus ini dikuadratkan, ya. Maka 32 akar 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2, ya, dikalikan 256 dibagi dengan 4. Maka hasilnya, ya,
ini dikuadratkan, hasilnya 2048 dikurangi 2048 ya. Maka tinggal 32 akar 2 per 4, sehingga ya kecepatan sungai terhadap tanah adalah 32 akar 2 dibagi 4 atau 8 akar 2 kilometer per jam. Ya. Jadi ini dikuadratkan, yang ini adalah menghasilkan positif. Kalau ini dikuadratkan, ini dikalikan, hasilnya adalah 2048 sama, maka hasilnya adalah 0. Maka dengan demikian masih ada 32 akar 2 dibagi 4. Ini dimasukkan kepada persamaan kecepatan perahu relatif terhadap air sungai, maka VPA-nya menjadi, nah ini ya, VST-nya diganti ya. Maka 12 ditambah akar 2 dikalikan 8 akar 2 ya. Kemudian VST-nya dikuadratkan ya. Kemudian 32 akar 2 kemudian dikalikan dengan VST 8 akar 2 ditambah 256 ya. Maka ini adalah 2 menjadi 16 ya. 16. Ini adalah 64 kali 2 kan itu. 64 kali 2 dikalikan 2 ya. Ini adalah 2, 60 berarti 8 kali 4 32 kali 32 ditambah dengan 256 dibagi dengan 2. Maka dengan demikian setelah dihitung ini ketemunya 512. Ini diketemukan juga 512, maka ini hasilnya adalah 0. Sehingga yang ada 12 ditambah 16 dibagi dengan 2. Maka dengan demikian 28 per 2. Nah, itu. Jadi kecepatan perahu relatif terhadap sungai adalah 14 km per jam. Inilah yang diinginkan pada soal pada pertemuan kali ini. Ternyata ada beberapa kemudahan di sini ya, pada VST itu setelah dihitung memiliki harga yang sama di dalam akar ya. Maka lebih mudah kita menggunakan angka-angka pastinya ya. Itulah keseluruhan pada pertemuan kali ini. Kita sudah membicarakan panjang lebar dan kita mesti harus menemukan kesimpulan-kesimpulan yang terjadi ya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.